Bagaimana kiat-kiat supaya kita selalu ingat surga dan neraka? Karena kalau saat seperti ini rasanya iman kita tinggi, tapi kalau di luar sana sebaliknya. Saya sudah bilang, cara istiqomah adalah jangan tinggalkan majlis ilmu, nggak boleh. Berikan simbol dalam hidup antum, tidak ada hari tanpa majlis ilmu. Harus tiap hari dengarin. Kalau tidak kendor iman itu. Ilmu, sebenarnya antum merasakan sekarang keimanan kan baik, itu majlis ilmu, itu pentingnya. Dengarin terus dari ceramah, nanti sebentar balik ke mobil dengar ceramah lagi. Jangan setan bilang, dari kan sudah ceramah, sekarang hiburan, dangdut. Gak ada itu. Jadi dari sini ceramah ke ceramah, enggak, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya mau dengar ceramah, dengar lagi ceramah, dengar lagi ceramah. Saya temukan pribadi beberapa teman-teman, masya Allah, sampai diambil dalam bentuk flash disk kah, atau dibentuk dalam DVD kah, itu tiap hari. Sampai saya pernah beberapa kali datang ke beberapa kota di Bali dan di kota-kota lain. Itu begitu saya naik mobilnya, ketua panitia ceramah saya diputar, matiin mobil, nyalain lagi, sudah jalan lagi ceramah itu. Ustadz, ini tiap hari saya dengar begini. Baik, Bapak dapat apa manfaatnya? Terasa saya terkontrol. Nah itu yang penting. Bukan cuma ceramah saya teman-teman, ceramah siapa saja, orang-orang insya Allah yang berusaha untuk untuk menyampaikan yang benar wahyu Al-Quran dan Sunnah, silahkan gitu kan. Nah, itu sangat baik. Yang penting jangan pernah tinggalkan majelis ilmu, itu yang pertama. Yang kedua, amalkan ilmunya. Sudah berapa banyak di antara antum yang dengar tentang fadilah sholat malam? Pertanyaan, sudah sholat malam belum? Sudah berapa banyak kita dengarkan fadilah tentang puasa sunnah? Sudah puasa sunnah belum? Dengar fadilah tentang Quran, sudah baca belum Al-Quran itu? Sudah mulai dihafal nggak? Gitu. Jadi harusnya selalu diamalkan. Ilmu didapat, amalin. Termasuk antum dengar begini, pulang ke rumah. Kalau yang tidak bawa istrinya, nanti pulang ceritain ke istri anaknya. Sebelum tidur 15 menit, 20 menit ceritain kepada mereka. Ada ilmu yang kita sampaikan dulu sama teman-teman, bicara, sampaikan. Saya kemarin pengajian bahasanya tentang ini loh. Apa saja yang kita ingat? Teman-teman, apa rahasianya? Kenapa para dai kalau mereka ceramah kadang-kadang bisa keluar dalil, bisa gini? Karena seringnya kami ceramah. Kalau saya juga vakum dan teman-teman dai ini vakum, berhenti ceramah mungkin cuma sebulan sekali, mungkin tidak akan selancar ini. Tapi kalau kita tiap hari, saya sibukkan diri, saya pun merasa manfaatnya buat saya besar. Kalau saya sedang ceramah teman-teman seperti ini, sebenarnya saya sedang mencas iman saya pribadi, baru antum. Karena jadi teringat semua kisah, teringat dalil, teringat begini, jadi terulang terus. Nah seringnya kita menyampaikan itu akan membuat ilmu itu akan berbekas, gitu kan. Amalkan, sampaikan, ceritakan, tulis di HP, kirim. Ya. Di-share di mana-mana, gitu kan. Coba kita kirim, di-share, dikasih ke teman-teman ya, yang kira-kira atau kerabat kita, cuplikan sama malam ini tentang ini, poin-poinnya saja misalnya. Itu bagus, kalau punya bukunya bisa difoto, dikirim ke siapalah, ke teman-teman, itu manfaatnya besar, gitu kan. Majelis ilmu nggak bisa ditinggalkan teman-teman sekalian. Dengar terus, ilmu itu bagus sekali. Sedangkan antum dengar terus itu sangat luar biasa sebenarnya, ya. Jadi jangan ditinggalkan. Yang kedua, amalkan. Yang ketiga, bentuk komunitas. Mulai sekarang semua teman yang menjauhkan dari Allah tinggalin. Nggak ada lagi nih persahabatan dengan nggak apa-apa, nggak bisa. Kenal iya, bukan putus kenalan, kenal iya. Tapi untuk sahabat nggak. Sahabat adalah orang yang menyelamatkan kita jalan Allah. Teman-teman, siapa yang bisa jamin antum masih bisa berdiri dari majelis ini? Karena jaminan loh. Waktu yang kita miliki teman-teman adalah sekarang ini. Pada saat mata antum sedang melihat dan saya sedang melihat antum. Ini waktu kita. Ini nafas yang kita tarik, ini yang sekarang waktu kita. Saya ada jaminan 1 menit, 1 detik kemudian kita hidup. Malaikat maut kalau datang teman-teman hitungan detik. Saya lihat cuplikan salah seorang dai di Mesir. Sepintas di YouTube dulu ceramah. Dia lagi ceramah, dia pegang mic. Masih baru qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, diterangin ayatnya sama dia. Lama-lama lemah terus jatuh mic-nya, meninggal dunia. Hitungan detik, murid-muridnya pada berdiri langsung urus, selesai, mandikan jenazahnya, kubur. Orang cuma mengenang, oh si fulan ceramah, oh si fulan begini. Jadi mati itu kalau datang tidak kenal waktu. Ya. Bagaimana caranya orang masih bisa merasa aman nih?